kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini sedang berbahagia? Atau sedang dalam keadaan sedih? Atau sedang dalam keadaan kecewa atau galau? Apapun saat ini situasi atau kondisi hati kita, jangan lupa bahagia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, tidak ada suasana, tidak ada situasi yang paling menyenangkan jikalau itu tidak adalah bahagia. Maka setiap hari jangan lupa bahagia, apapun situasinya. Mengapa? Inang, bagaimana mungkin saya dapat berbahagia jikalau saya memiliki pergumulan yang sangat berat ini? Bagaimana saya harus berbahagia, Inang, jikalau makanan dan minuman kami pun terbatas? Bagaimana saya berbahagia, Inang, jikalau saya dan suami saya atau saya dengan istri saya tidak dapat seide untuk melakukan yang terbaik kepada anak-anak kami dan rumah tangga ini? Ada banyak hal yang membuat hati orang tidak bahagia. Ada banyak hal dan situasi yang mencuri kebahagiaan orang Kristen, Bapak Ibu. Karena apa? Karena hati mereka tidak diisi dengan yang namanya firman Tuhan. Jikalau Amsal mengatakan pada saat ini, firman Tuhan mengatakan saat ini kepada kita, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Setiap orang yang percaya kepada Allah, setiap orang yang berpegang kepada Allah akan diberikan kepadanya kehidupan, Bapak Ibu. Maka firman ini, maka Allah yang kita setiap hari dengarkan berita, hati Allah yang kita dengarkan setiap hari, kita diminta untuk terus berpegang kepadanya. Maka jikalau hatimu saat ini kecewa, teruslah pegang firman Allah, maka kamu akan bahagia. Jikalau saat ini hatimu sedang gundah atau galau atau di dalam kesedihan, teruslah berpegang kepada firman Allah, maka kamu akan dimampukan berbahagia. Maka tidak ada hari-hari di dalam kehidupan manusia ini jikalau tidak diwarnai yang namanya kebahagiaan. Maka kita sangat terberkati Bapak Ibu ketika setiap firman diperdengarkan kepada kita, di saat itulah kebahagiaan kita sejati. Kita masih ingat Bapak Ibu khotbah kita pada minggu lalu, kebahagiaan kita adalah ketika kita mendengar, memelihara dan melakukan firman Allah. Itu kebahagiaan kita. Maka jangan pakai standarmu untuk mengatakan kamu bahagia atau tidak, tetapi pakailah standar daripada Allah, yaitu ketika hati kita masih mau disentuh oleh firman Tuhan, hati kita masih mau dibentuk oleh firman Tuhan, itulah kebahagiaan kita yang sejati Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Siapa yang berpegang kepada Allah, siapa yang berpegang kepada firman Allah, dialah yang berbahagia. Maka jangan pernah katakan aku tidak pernah berbahagia, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan yang diciptakan di dunia ini adalah semu, tetapi kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kekal. Maka jangan cenderung atau condongkan hatimu kepada kebahagiaan yang semu itu Bapak Ibu. Terimalah kebahagiaan yang kekal itu. Kebahagiaan yang kekal itu hanya dapat kita dapatkan di dalam ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Kita berpegang teguh kepada yang namanya kehendak Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini kita diundang Bapak Ibu untuk berbahagia. Mari Bapak Ibu, terimalah kebahagiaan ini. Mari Bapak Ibu, berikan hatimu untuk dijamah oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita sedang diterima dan tangan Tuhan sedang
memanggil kita untuk kita dapat dirangkul dalam kebahagiaan yang sejati itu. Terimalah kebahagiaan itu, terimalah firman ini sebagai sumber kebahagiaan kita, sebagai sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka jangan pernah lepaskan hidupmu, jangan mulai hidupmu tanpa mendengarkan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan untuk berbahagia dalam bahagia yang kekal, bukan bahagia yang semu, yang hanya dapat kembali Tuhan melukai hati dan pikiran kami, tetapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itulah kebahagiaan kami yang kekal. Karena kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin yang memberkati setiap kehidupan kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, pimpinan gereja-Mu, dan Tuhan kiranya memberkati kami seluruhnya untuk dapat melakukan hal yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan bangsa dan negara kami ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan beserta jajarannya. Tuhan kiranya memberkati mereka untuk dapat melakukan yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan dunia ini Tuhan, terus kami doakan Engkau pulihkan Bapa, Engkau kiranya memberkati. Hanya padamulah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya apapun yang boleh kami rancangkan, apapun yang boleh kami rindukan, apapun yang boleh kami cita-citakan Tuhan, boleh Tuhan kehendaki dan kabulkan dalam kehidupan kami. Hanya padamulah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Kau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.